Shalom. Fisik saya agak merosot ini. Setelah beberapa kota khotbah di Australia, dingin terakhir di Melbourne, terus langsung khotbah di Surabaya, panasnya tajam banget, ekstrim jadinya. Tadi malam baru saya tiba, rasanya capek sekali. Tetapi biarlah tetap rohnya menyala-nyala. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan cermat, teliti. Supaya kita jangan salah memaknai Roh Kudus, jangan salah memaknai mujizat, jangan salah memaknai kuasa kedahsyatannya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut ayat 5. Yang keras. Ya, lihat ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Lihat ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang, Roh penghibur datang, Roh penolong datang, Ia akan menginsafkan kita, dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat terakhir. Katakan amin. Berdasarkan sejarah gereja, diikuti sejarah Alkitab, diikuti sejarah gereja, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Memperingati apa? Kalau Anda baca bahasa aslinya, artinya Roh Kudus turun Pentakosta hari ke-50 sekali untuk seterusnya. Jadi jangan memperingati Roh Kudus akan turun lagi, enggak. Roh Kudus turun sekali untuk seterusnya. Makanya dalam bentuk kata kerja sekali. Saya sedih banyak gereja-gereja enggak mengerti. Akhirnya 10 hari sebelum memperingati Roh Kudus turun masih berdoa puasa supaya Roh Kudus turun. Enggak. Roh Kudus enggak naik turun enggak. Dia turun sekali untuk seterusnya. Jadi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus. Begitu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis Roh. Itu namanya baptisan Roh. Ketika kita lahir baru, itu dibaptis Roh. Karena itu bukan pekerjaan benda atau air. Kalau baptis air itu sebagai pertanggungjawaban kita kepada anggota tubuh Kristus bahwa kita orang percaya. Maka sebaiknya orang percaya dibaptis air. Tetapi begitu bertobat lahir baru itu dibaptis Roh. Maka
Berikutnya bukan kita menunggu Roh Kudus. Catat baik-baik. Bukan kita menunggu Roh Kudus. Roh Kudus menunggu kita untuk mau kita dikendalikannya. Untuk apa? Untuk apa? Dikendalikannya. Ulangi, untuk apa? Dikendalikan. Karena banyak orang Kristen, maafkan saya, banyak kami pendeta khotbah tentang Roh Kudus, penyembahan-penyembahan, tapi enggak mau dikendalikan Roh Kudus. Ada pendeta khotbahnya bagus, gemetar-gemetar, tapi kalau bawa mobil orang lain gemetar sama dia, ya repot lah. Sehingga mobilnya dipepet, dia pepet balik. Dipepet, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia, mampus lo katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker, tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Susah. Akhirnya banyak orang khotbah, kehidupan sehari-hari beda dengan khotbahnya. Ini gak usah bicara Roh Kudus kalau begitu. Dikendalikan. Ketika pasangan kita marah-marah, kita gak balas marah. Itu ciri pekerjaan Roh Kudus. Bahasa roh bukan ukuran utama pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati Anda. Jangan anti bahasa roh, sekaligus jangan pernah utamakan bahasa roh. Karena itu bukan ukuran. Ukuran akhirnya apa? Keteladanan hidup, buah roh, iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan, nubuat, bahasa roh tanpa perbuatan mati. Dari kelakuan, perbedaan signifikan. Orang percaya dengan orang gak percaya. Bukan sekedar di khotbahnya, bukan di sekedar pemahaman firmannya, bukan sekedar cara-cara ibadahnya. Tetapi perbedaan signifikan orang percaya dengan tidak percaya di kelakuannya. Ulangi, di mana? Lebih keras? Yes. Ini penting sekali. Supaya jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kita ibadahnya bagus, khotbahnya bagus, kelakuannya buruk. Saya pernah membimbing beberapa pendeta, bukan satu, lebih dari 2. Khotbahnya bagus, jemaatnya puluhan ribu, banyak mujizatnya. Tetapi punya istri simpanan, kan mengerikan yang seperti ini. Ayolah. Roh Kudus itu bukan sekedar di upacara, tapi di keteladanan hidup yang benar. Makanya ketika kita bertobat lahir baru, fokus kita bukan lagi nilai-nilai sementara. Makanya itu membuat murid-muridnya berduka cita. Kita lihat ayat 5 sampai ayat 6. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Lanjut ayat 6, sama-sama baca Bapak Ibu. Sebab itu hatimu berduka cita. Karena apa? Kita suka sekali melihat yang kelihatan. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia akan naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Mereka berduka cita. Kenapa? Karena orientasi kita kepada yang kelihatan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42, operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Lenyaplah penyakit kusta orang itu. Kalau lenyap penyakit kusta, kelihatan enggak? Kelihatan. Itu sifatnya seketika. Saya ulangi, seketika. Lumpuh berjalan kelihatan, itu sifatnya seketika. Lazarus bangkit kelihatan, itu seketika. Laut terbelah kelihatan, itu seketika. Dan yang seketika, yang kelihatan, itu sifatnya sementara. Buka 2 Korintus 4 ayat 18, operator.
2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan, melainkan. Karena apa? Ayo dong. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan benar, Yesus menyembuhkan itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Sehingga sembuh itu hanya alat. Maka berikutnya gak fokus lagi kesembuhan. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan, katakan amin. Tetapi kesembuhan itu sementara. Jawab Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan gak? Jawab dong. Mati lagi gak? Iya sementara. Laut dibelah kelihatan. Sekarang lautnya statusnya terbelah atau udah gabung? Gak sementara. Ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan Mbak Ridwan, 5 tahun lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya sudah sembuh. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Halo, ada nggak orang sakit sembuh nggak mati-mati lagi? Ada nggak? Tetap mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kok gitu, memang gitu. Jadi gimana? Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi lebih buruk kepada engkau. Orang sedang menghina Yesus, kalau sakit sembuh gak berubah kelakuannya. Ayo dong. Gereja-gereja di Eropa suka sekali mujizat, miskin kaya, tapi lama-lama kelakuan gak berubah. Akhirnya kekristenan di Eropa mulai masa lalu. Gagal Kristen itu kalau fokusnya sakit sembuh, miskin kaya. Akhirnya banyak gereja-gereja di Eropa dijual, jadi nightclub, jadi kafe, bahkan jadi tempat ibadah agama lain. Di Australia juga mulai terjadi begitu. Indonesia akan ditinggalkan Roh Kudus kalau fokusnya sakit sembuh, bukan kepada perubahan kelakuan. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus, ulangi. Lebih keras. Berapa kata? 2. Tahu nggak arti kudus? Arti kudus bukan sekedar bersih. Arti kudus artinya khusus. Ulangi apa? Khusus. Maafkan saya Bapak Ibu, di rumah tangga Anda masing-masing punya sikat gigi atau satu sikat gigi dipakai berame-rame? Ya enggak lah. Sikat gigi saya beda dengan sikat gigi istri saya. Bayangkan kalau tamu datang. Salam Pak Ridwan, salam. Bisa pinjam sikat gigi Bapak enggak? Loh untuk apa? Saya mau pakai. Oh saya enggak kasih. Itu artinya sikat gigi itu khusus untuk saya. Perbedaan signifikan orang percaya kepada Yesus dengan tidak, catat baik-baik. Bukan kita lebih dahulu melayani dia, dia lebih dahulu melayani kita. Yang tidak dilakukan oleh sesembahan lain. Bukan kita lebih dahulu mengasihi dia, dia lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita lebih dahulu taat pada dia, dia lebih dahulu taat pada kita. Bukan kita lebih dahulu berkorban pada dia. Dia lebih dahulu berkorban pada kita. Maka konsekuensi pengorbanannya catat baik-baik. Kita ditebus. Ulangi, kita diapain? Kalau ditebus kita dibeli oleh Yesus. Sehingga dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita imamat yang rajani, kepunyaan dia sendiri, eksklusif, kepunyaan dia sendiri. Kenapa pasangan kita marah-marah, kita enggak maki-maki? Karena mulut saya, hidup saya kepunyaan dia sendiri.
Maka Roh Kudus, Roh yang menuntun kita supaya kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa Anda dan saya bukan kepunyaan kita lagi, kepunyaan Tuhan. Kenapa orang Kristen ikut menyembah khotbah tapi masih berzina? Perzinahannya ini dia katakan, aku kepunyaan iblis, aku kepunyaan setan. Itulah sikap berzina. Kenapa anak-anak dibilang hormati orang tuamu, tapi anak-anak memaki orang tuanya? Cara anak memaki ini menyatakan aku kepunyaan setan, aku kepunyaan iblis. Gak dikendalikan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, berdosa sikap kita menolak kepunyaan Tuhan. Berdosa sikap kita menyatakan aku bukan punya Tuhan, aku punya setan. Makanya orang Kristen itu jangan berbuat dosa lagi. Bukan soal sakit sembuh. Bukan sekedar nubuat, bukan sekedar bahasa roh, tetapi kita kepunyaan Allah sendiri enggak? Itu fungsi Roh Kudus. Maka perlu diperkenalkan roh penghibur. Lihat ayat 7. Ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7 Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab Roh Kudus diperkenalkan pertama penghibur. Kenapa? Karena kita dikhususkan untuk Tuhan, kita dulosnya Tuhan, kita hambanya Tuhan, budaknya Tuhan. Kita fokus pada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Supaya ketaatan yang absolut terjadi pada kita, itu bukti pekerjaan Roh Kudus. Walaupun Anda nggak bisa khotbah, walaupun Anda nggak bisa bahasa roh, yang penting ciri utama pekerjaan Roh Kudus, Anda taat absolut. Ulangi, Anda taat apa? Absolut. Itu bukti pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan Anda bisa bahasa roh, puji Tuhan Anda nggak bisa bahasa roh. Puji Tuhan sakitmu sembuh, puji Tuhan sakitmu nggak sembuh. Bukan itu ukuran utama. Tetapi ketaatan ukuran utama. Maafkan saya Bapak Ibu. Ketika kita bertobat lahir baru, tolong jawab. Kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Jawab. Yang keras. Lebih keras dong. Kita ikut Yesus. Dengar baik-baik Bapak Ibu, anak-anak muda. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Catat dong baik-baik. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Jawab Bapak Ibu. Cocok enggak? Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Cocok enggak? Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Itu cocok. Makanya untuk ikut Yesus sangkal diri. Dan mental kita manusia enggak mental sangkal diri. Kita punya mental bela diri. Jawab dong, kalau mobil lu dipepet, lu pepet balik enggak? Begitu kita nggak mau pepet balik, menderita rasanya. Dihibur. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Cocok nggak Bapak Ibu? Yang keras dong. Enggak berani jawab. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Cocok nggak? Paling cocok apa? Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya dulu enggak. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Balaslah kejahatan dengan kejahatan, kurang puas saya. Balaslah kejahatan dengan diam, menderita saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah pekerjaan Roh Kudus.
Bisa bahasa roh atau enggak bisa, enggak ada masalah. Bukan itu ukuran utama. Bisa khotbah enggak bisa khotbah enggak, itu ukuran terutama. Bisa sakit sembuh enggak sembuh, bukan itu ukuran terutama. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus menuntun kita untuk taat absolut. Khotbah, nubuat, mujizat tanpa kuasa Roh Kudus akan ditolak Tuhan. Tanpa ketaatan akan ditolak Tuhan. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lihat, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa Bapak Ibu? Yang taat. Itu pertolongan Roh Kudus. Tetapi untuk taat itu perlu roh penghibur dan roh penolong. Hai suami, kasihlah istrimu. Tuhan, istriku cerewet. Mengasihi istri gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Mengasihi istri kaitannya karena kau ditebus, kau dikhususkan untuk dia. Mengasihi istri artinya engkau mengakui kau ditebus oleh Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suami. Loh, suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Maka untuk tunduk pada suami walaupun suamimu kasar, perlu roh penghiburan, roh penolong. Supaya kita mengakui, aku dikhususkan untuk Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Karena banyak pendeta hamba Tuhan orang Kristen salah. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dikira ini ukuran pimpinan Roh Kudus. Ukuran pimpin Roh Kudus taat. Kalau begini terjadi mujizatnya, nubuatnya, ngusir setannya, tetapi enggak pelaku firman. Ayat 23. Sama-sama baca jemaat dengan keras. 1, 2, ya. Orang yang khotbah, orang penyembahan, bernubuat, ngusir setan, melakukan banyak mujizat, tidak pelaku firman, akan ditolak Tuhan. Pekerjaan utama Roh Kudus, bagaimana kita dikhususkan ikut Tuhan dengan fokus perintah Tuhan, taat, taat, taat. Karena itu enggak lazim bagi kita orang berdosa harus dikirim roh penolong, roh penghibur supaya kita taat sampai mati. Itu ciri utama pekerjaan Roh Kudus. Jangan salah memaknai Roh Kudus. Makanya kalau dia datang, lihat ayat 8 sampai 11. Ini pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan bisa bahasa roh, puji Tuhan sakit sembuh, tapi bukan itu tujuan utama. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini tujuan utama Roh Kudus. Kenapa akan dosa? Karena itu yang paling serius. Kanker enggak serius Bapak Ibu. Kanker serius bagi orang enggak percaya. Bagi orang benar kanker enggak serius. Bagi orang benar berdosa serius. Bagi orang benar tidak taat pada firman serius. Ini penting. Yang berikutnya, kenapa kebenaran? Karena nilai tertinggi dalam kekristenan adalah hidup dalam kebenaran. Bisa khotbah enggak bisa khotbah enggak masalah. Bisa bahasa roh enggak bisa bahasa roh enggak ada masalah. Bisa bernubuat atau enggak bisa bernubuat enggak ada masalah. Hidup enggak benar itu masalah. Maka satu sisi dosa itu paling mengerikan. Sisi lain kebenaran itu yang paling mulia, yang paling indah. Makanya Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Malanglah orang Kristen kalau memaknai kekristenan bukan dalam kebenaran. Dan puncaknya akan penghakiman. Suka nggak suka Bapak Ibu, Yesus akan datang kedua kali bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim. Siapapun orang di dunia ini tidak lepas akan menghadapi penghakiman Tuhan. Khotbah kalau enggak pelaku firman Tuhan mengerikan masa penghakiman. Ke gereja kalau enggak melakukan firman Tuhan mengerikan masa penghakiman. Makanya Tuhan mengendaki orang Kristen itu taat dan setia untuk menjadi pelaku firman. Maka Bapak Ibu jemaat sekalian, kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Bapak artinya biangnya tingkat tinggi. Karena ketaatan tingkat tinggi kesulitannya dialamatkan kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia. Itu ketaatan tingkat tinggi. Supaya menolong bagi kita bahwa ketaatan yang dialamatkan Tuhan pada kita gak ada sesulit Abraham lagi. Kasihlah istrimu, tunduklah pada suamimu, balaslah kejahatan dengan kebaikan, hormati orang tuamu. Itu perintah-perintah yang tidak sesulit menyembelih anak yang tunggal. Maka Bapak Ibu anak-anak muda, kalau Anda gak taat membaca Alkitab tiap hari, Anda gak ngerti Kristen. Anda sama sekali gak ngerti Kristen. Ini sangat serius. Maka lihat ayat 9. Jelas. Ayat 9 sama-sama baca. 1, 2, ya. Akan dosa. Ulangi. 1, 2, ya. Akan dosa. Arti dosa tidak taat. Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Mereka enggak taat, putus hubungan dengan itu dosa. Kalau kita enggak taat, itu sama dengan enggak percaya. Sekali lagi Bapak Ibu anak-anak muda, kalau kalian enggak taat baca Alkitab tiap hari, itu mengerikan, itu serius. Kalau Anda sakit kanker, itu enggak serius. Kristen seringkali salah kaprah. Halo Bapak Ibu, jujur, Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga enggak? Ya niat mati dong. Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai awal-awal doang. Berikutnya doa kesembuhan itu blunder. Jawab, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Yang keras? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Jangan-jangan ngamuk Anda. Jawab dong, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Mana lebih bagus? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini? Terlalu banyak khotbah-khotbah murahan hari-hari ini. Saya khotbah di Amerika, di Eropa, di Australia, di Cungkok. Pada lebih banyak khotbah-khotbah murahan. Kalau naik pesawat delay, komplain. Kalau ke surga delay, haleluya puji Tuhan engkau baik. Ngawur Kristen ini. Kalau kita ke Surabaya paling efektif jalan kaki atau naik pesawat? Kalau kita ke surga harus mati. Paling efektif mati kanker atau bisul. Jadi kanker gak ada masalah. Bagi orang percaya kanker gak ada masalah. Lebih efektif kita masuk surga. Ada apa Kristen ini?
Bagi orang gak percaya kanker serius. Karena kalau mereka mati pasti ke neraka. Pasti ke, bukan mungkin, pasti ke neraka kalau gak percaya. Bagi orang benar, kanker efektif kita masuk surga udah gitu aja. Maka yang serius itu bukan penyakit, dosa. Makanya kurang kerjaan Roh Kudus mengurusi penyakit. Roh Kudus pekerjaannya menginsafkan akan dosa. Karena itu serius. Gambaran gak taat, gambaran gak percaya. Bapak-bapak, kalau Anda mengkhianati perkawinan Anda punya perempuan lain, itu mengerikan, menjijikkan. Karena ada unsur tidak taat. Anak-anak muda kalau Anda pacaran nyerempet-nyerempet perzinahan, itu mengerikan. Maka khotbah-khotbah untuk meninggalkan dosa dan kejahatan lah yang lebih penting dikhotbahkan. Daripada sekedar percayalah sakitmu sembuh. Percayalah mobilmu Avanza jadi Innova, Innova jadi Alphard. Ini kan penipuan-penipuan masif yang mengerikan. Ketika mati binasa. Makanya yang penting pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Supaya yang berzina jangan berzina. Yang melawan orang tua jangan melawan orang tua. Yang pemarah jangan pemarah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka yang kedua yang mulia adalah ayat selanjutnya. Ayat 10. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Akan kebenaran. Yes. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah yang menjadi ukuran arti kebenaran. Yesus naik ke surga. Bagaimana dunia melihat Yesus? Dari orang percaya yang hidupnya benar. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah benar. Khotbah yang benar bisa sekedar keterampilan tanpa kaitan dengan kelakuan. Tetapi menjadi suami yang benar itu pasti menyangkut kelakuan. Jangan keliru, khotbah yang benar diperlukan gereja. Tapi khotbah yang benar tidak ciri utama bahwa dia dipimpin Roh Kudus. Tampilkan operator Matius 23 ayat 1 sampai 3. Ini contoh khotbah yang benar, pengajaran yang benar, tapi enggak dipimpin Roh Kudus. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada siapa? Muridnya. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3 sama-sama baca. Yes. Kalimat pertama menunjukkan khotbahnya atau ajarannya benar. Sehingga Tuhan berkata, turutilah dan lakukanlah berapa banyak. Segala sesuatu yang mereka ajarkan. Karena ajarannya benar. Tuhan bilang turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi apa? Janganlah kamu turuti. Khotbah benar diperlukan di gereja. Tapi khotbah yang benar tidak identik dipimpin Roh Kudus. Kalau hidup benar itu pasti dipimpin Roh Kudus. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Maka ciri-ciri utama dipimpin Roh Kudus bukan sekedar khotbah berapi-api. Bukan sekedar bisa bernubuat, bisa bahasa roh. Bukan sekedar bisa mendoakan orang sakit sembuh. Lebih daripada itu, kelakuannya benar.
Ini penting. Saya pernah membimbing pendeta sangat terkenal. Banyak mujizatnya. Tapi diperbudak situs porno. Ayo dong Bapak Ibu. Jangan dukakan Roh Kudus dengan khotbah bagus, penyembahan bagus, kelakuan gak bagus, kesucian hidup gak bagus. Ini penting sekali. Supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Makanya sebelum ayat 11, ayat 12-13 operator. Yohanes 16 ayat 11-13. Sebelum ayat 12. Sebelum ayat 11 ayat 12-13 dulu. Akan kebenaran. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13 sama-sama baca. 1, 2, ya. Yes. Lihat ya. Ayat 13 lagi, ayat 13 operator. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, Bapak-bapak jadilah suami yang benar. Ibu-ibu jadilah istri yang benar. Anak-anak muda belajarlah yang benar. Hiduplah benar, hormati orang tuamu. Saya gembala satu jemaat di Jakarta ini. Ada worship leader saya, asal mimpin pujian enak sekali. Bagus sekali. Gemetar-gemetar, Tuhan ku mau bagus sekali. Gemetar-gemetar. Tapi saya dapatkan dia enggak hidup benar. Dia naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Tapi mimpin pujiannya bagus. Saya bilang bukan dari mimpin pujian Anda kelihatan dipimpin Roh Kudus. Hidupmu benar gak? Jangan dukakan Roh Kudus. Ibadah bagus, kelakuan gak benar. Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Gunakanlah uang yang benar. Jangan lagi gunakan uang beli rokok, narkoba. Stoplah, bukan kebetulan Anda sekarang di ruangan ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Supaya kita bukan saja memperingati hari Pentakosta. Kita meresponi pekerjaan Roh Kudus. Bukan hanya khotbahnya benar, penyembahannya benar. Kelakuan kita benar, tutur kata kita benar. Penutup ayat 11. Yohanes 16 ayat 11. Pekerjaan Roh Kudus bukan saja menginsafkan kita akan dosa. Bukan saja menginsafkan kita akan kebenaran. Tetapi juga menginsafkan kita akan penghakiman. Sama-sama baca ayat 11. 1, 2, iya. Akan penghakiman. Yes. Iblis dan roh jahat sudah kalah. Sudah dihukum. Artinya taat melakukan firman, taat mengasihi istri, taat tunduk pada suami, taat membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Karena soal mau atau enggak mau, ada penghakiman Bapak Ibu. Gemetarlah baca ayat ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan sebagai juru selamat. Bukan sebagai sekedar gembala yang baik. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah menghakimi. Jadi hakim dia. Karena segala-galanya sudah diperbuat bagi kita. Keteladanan hidup benar sudah kasih contoh.
bahkan dikaruniakan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong. Sehingga kita hidup benar bukan masalah bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Pilihlah mau. Sehingga ketika masa penghakiman itu tidak menakutkan kita lagi. Justru itu berita sukacita yang indah. Karena bagi orang taat masa penghakiman adalah masa berkat yang luar biasa Tuhan berikan, upah yang indah yang Tuhan berikan. Oleh karena itu jemaat sekalian, pulanglah dari tempat ini. Responilah pekerjaan Roh Kudus, bukan lagi sekedar sakit sembuh. Pulanglah dari tempat ini, responilah pekerjaan Roh Kudus dengan hidup benar sehingga nyata buah roh kita. Mari kita tutup dengan Galatia 5 ayat 21 sampai 23. Ini bukti ketaatan sehingga kita tidak takut lagi masa penghakiman. Galatia 5 ayat 21 sampai ayat 22 sampai ayat 23. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Tetapi buah roh ialah damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasa. Yes, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada penghakiman yang menakutkan orang yang dipimpin Roh Kudus sehingga buah roh itu nyata, bukti dia hidup dalam kebenaran. Pulanglah dari tempat ini, tinggalkan dosa dan kejahatan. Biarlah proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, karakter Kristus makin bertambah sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan.